Shalom. Shalom. Nah, hari ini tanggal 13 Desember. Kita mau ada sekolah minggu online lagi adik-adik. Perkenalan dulu ya sebelumnya. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Kak Ivo, Kak dan Caca, terus Kak Antra, dan Kak Kak Asa. Asa. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan ya Kak Ivo. Iya Kak Caca. Nah, sebelumnya mari kita nyanyi dulu ya Kak Ivo biar semangat ya pagi-pagi kita sekolah minggu. Semangat adik-adik, kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang. Sambil tepuk tangan juga boleh ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, setelah mendengarkan lagu pertama tadi, sekarang kita akan memulai sekolah minggu dan diawali dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai sekolah minggu online ini, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan sekolah minggu online ini. Kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Kami akan memuji nama-Mu, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa ini kami sampaikan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau nyanyi lagi nih. Adik-adik boleh kok sambil berdiri biar Boleh sambil tambah tepuk tangan semangat. juga ya, Kak Caca? Yuk, berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah Kak Caca, tema sekolah minggu pada hari ini apa ya? Kita harus menjadi terang Kak Ivo. Menjadi terang. Iya. Nah, sebelum ini kita kan mau mendengarkan firman nih Kak Ivo. Nah, adik-adik jangan lupa untuk nyiapin Alkitab ya Kak Ivo. Iya, Alkitab. Kemudian Nanti juga harus mendengarkan firman baik ya adik-adik dengan baik. Nanti kita bisa cerita nih sama orang tua, iya, sama mungkin teman teman-teman kita juga ya. Ya, jadi
semua itu bisa kita serap gitu ya Kak Ivo. Dan ya. bisa kita sebarkan dari Ya. inti firman pada hari ini. Nah, sekarang yang membawakan firman yaitu Kak Cila. Yuk kita panggil Kak Cila. Kak Cila. Kak Cila. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sila di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita tentang seorang anak laki-laki. Ditunggu ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat tangan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami semua akan mendengarkan cerita dan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara Tuhan lewat hati adik-adik kami Tuhan, sehingga adik-adik kami boleh mengerti dan memahami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan firman dan cerita ini berkat buat semuanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita mau dengar cerita. Minggu kemarin kita dengar cerita tentang, siapa masih ingat? Ayo, tentang siapa yang makan belalang di hutan? Siapa ya? Ya, betul, Yohanes. Nah, sekarang kita akan cerita tentang bagaimana sifat Yohanes yang jujur. Oke, kita akan jadi saksi terang kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Kita akan dengarkan cerita tentang Kaleb. Siapa adik-adik? Ya, Kaleb. Mari kita dengarkan. Kaleb. Sepulang sekolah minggu, Kaleb segera pulang. Ia tidak sabar lagi membuka hadiah ulang tahunnya dari Om Nelan. Kayunya sepedanya dengan sangat cepat. Kring, 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 kring. Awas Bu, awas, awas. Hampir saja dia menabrak Ibu Gi dan Ibu Arta yang berjalan sepulang kebaktian minggu itu. Maaf Bu, katanya sambil berlari. Kata Kaleb. Namun dia segera mengayuh lagi sepedanya dan melaju dengan cepat. Sesampainya dia di rumah, langsung dia menuju kardus hadiah dari pamannya. Kaleb, kenapa kamu belum cuci tangan, cuci kaki, dan berganti baju? Tanya ibu. Sebentar Bu, ini pengen segera buka hadiah. Sebentar ya, kata Kaleb. Kaleb. Ya, baik Bu, baik. Akan kulakukan. Kaleb ngerti. Habis ini Kaleb mau cuci tangan, cuci kaki, ganti baju. Kaleb mengerti kalau dia sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dia segera ke kamar mandi, cuci tangan, kaki, dan berganti baju. Setelah itu dia baru membuka hadiah dari pamannya. Kaleb sangat senang sekali. Dia mendapatkan hadiah sebuah pesawat terbang mainan. Segera dia memainkannya. Lari ke sana kemari di ruang tamu di rumahnya. Terkejut sekali dan akhirnya dia menyingkirkan vas bunga itu yang pecah ke belakang rumahnya. Dia menyimpan vas bunganya ke belakang rumahnya. Tak lama kemudian bapaknya pulang. Kaleb hanya terdiam saja dan tidak memberitahukan apa yang terjadi. Sampai akhirnya bapaknya melihat ada pecahan keramik vas bunga di belakang rumah. Kaleb, siapa yang memecahkan vas bunga itu? Tanya bapak. Bukan aku Pak, kata Kaleb. Tetapi rupanya bapak mengerti
mengerti bahwa anaknya berbohong. Kaleb, kamu tahu kalau tidak jujur itu Tuhan tidak senang, kata bapak Kaleb. Kaleb hanya tertunduk. Kaleb, jujur itu sama seperti membangun jembatan. Kalau berbohong, maka jembatan itu akan hancur dan tidak jadi jembatan. Dan itu merubuhkan kepercayaan orang lain kepada kamu. Akhirnya kamu tidak akan bisa dipercaya. Dan lagi Tuhan tidak mengajari kita berbohong, bukan? Kata ayahnya. Iya ayah, aku mengerti. Baiklah, setelah ini aku akan mencari ibu. Lalu Kaleb menceritakan kepada ibunya apa yang sedang terjadi. Dan ibunya pun memaafkan. Mereka bertiga saling berpelukan. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang Kaleb ya? Ya, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Untuk selalu berkata jujur, berbuat jujur. Ya, terus apa sih hubungannya sama Yohanes? Seperti yang Kak Sila tadi di depan sudah sedikit kasih clue-nya. Jadi begini, kita akan baca ya dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dan Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Pelan-pelan disiapkan, dibuka dulu Alkitabnya di perjanjian apa yo? Ya, perjanjian baru. Sudah ketemu? Yuk kita baca yuk. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya. Kakak Sila ulangi, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya. Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaulah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Jadi adik-adik, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri ini yang tadi Kak Sila ulang 2 kali tentang ia mengaku di ayat 20 ya.
ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Jadi dia jujur terhadap orang-orang, ada orang Farisi juga di sana, bahwa dia bukan Mesias, dia hanyalah manusia biasa yang diutus Tuhan untuk membaptis, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi judul tadi yang sudah Kak Sila ungkapkan di depan, jadi saksi terang kasih Tuhan, kita ungkapkan dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari seperti kesaksian Yohanes terhadap dirinya ini. Jadi begitu ya adik-adik, dan jangan lupa untuk ayat indahnya di Yohanes 1 ayat 7. Kak Sila ulangi ya, Yohanes 1 ayat 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Amin. Nah, Kak Iko, tadi kan kita udah mendengarkan firman nih dari Kak Cila. Ayo adik-adik, tentang apa firmannya? Tentang apa Kak Iko? Jadilah saksi terang kasih Tuhan. Nah, itu kira-kira contohnya kayak kita itu harus jadi Teladan yang baik ya. Ya. Dan kita harus mencontohkan perilaku-perilaku baik dari diri kita untuk orang lain. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau ada aktivitas. Pasti pada semangat nih kalau mau aktivitas ya. Nah, ini adik-adik, kalau aktivitas seperti biasa ya, jangan lupa di foto, di share ke grup orang tua. Tapi jangan maksudnya tetap harus ngirim aktivitas ya adik-adik, tetap semangat walaupun kita masih sekolah minggu online, tapi adik-adik tetap semangat ya ngerjain aktivitasnya. Nah, sekarang aktivitasnya akan didampingi oleh Bu Ana dan Kak Kristi. Yuk kita panggil aja yuk. Bu Ana, Kak Kristi. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat ya? Masih tentunya ya Mbak Kristi. Iya Bu. Hari ini kita mau bikin aktivitasnya apa Bu ini Bu? Kita mau mewarnai lilin. Sesuai kayak tema kita, jadilah terang, jadilah saksi terang kasih Tuhan. Lilin kan kalau misalnya mati lampu pasti pada nyari lilin buat untuk penerangan. penerangan. Iya. Gambar lilinnya adik-adik nanti bisa minta tolong di print sama mama, papa atau kakak. Gambarnya sudah di-share di grup orang tua ya. Oke. Ya. Lalu siapin kertas. Kalau misalnya ini kertas lipat, dilipat jadi 2 biar agak tebal. Kalau di rumah ada kertas buffalo atau itu karton juga bisa. Ya, betul. Terus siapin tali atau pita kecil. Ya, pita ya Bu ya. Terus ini pelubang kertas. Kalau nggak ada pelubang kertas bisa pakai gunting. Nanti minta tolong mama. Habis itu pakai spidol. Atau bisa juga pensil warna atau krayon yang ada di rumah ya adik-adik. Oke, kita mau mewarnai ya Bu ya berarti ya. Setelah di print gambar lilinnya kemudian digunting sesuai bentuknya ya adik-adik. Oke. Kemudian kita warnain. Warnanya apa ya Bu? Ini daun ya Bu ya? Daun hijau ya. Kita warnain. Ini pakainya spidol ya. Pakainya spidol. Tapi kalau adik-adik di rumah nggak ada spidol, adanya pensil warna atau krayon itu juga bisa. Kemudian lilinnya boleh mau dibiarkan warna putih, lilin warna putih, atau misalnya mau diwarnai juga boleh, terserah adik-adik ya. Terserah adik-adik deh warnanya mau pengennya warna apa. Iya. Sesukanya aja ya. Nanti jadinya kayak tada. Nah, ini contohnya yang sudah jadi yang sudah diwarnai. Gantungan kemudian ya, jadi tadi gambar lilinnya ditempelkan ke kertas buffalo atau yang kertas lipat di
tekuk jadi 2 biar agak Jadi tebel. 2, kemudian dilem belakangnya ya kalau pakai kertas lipat biar nempel. Terus dilubangin buat gantulan talinya ini. Nanti bisa dipajang di Dinding atau gitu. di pintu juga Pintu bisa. Iya betul. Kemudian atasnya di apa Mbak Kristi? Dikasih Sesuai temanya ya Bu ya. kasih temanya minggu ini Jadilah saksi terang kasih kasih Tuhan. Tuhan. Oke. Nanti jangan lupa setelah adik-adik buat di-share di grup orang tua ya. Di foto, nanti kirimin ke grup WA Ke WhatsApp. grup WA. Oke Iya. deh. Selamat beraktivitas adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Shalom. Shalom. Nah, adik-adik tadi kita kan sudah aktivitas nih Kak Iko. Tadi aktivitasnya apa adik-adik? Mewarnai lilin. Nah, itu kayak kita harus menjadi terang untuk semua orang ya Kak Iko. Seperti lilin ya. Ya, terus sekarang, oh ya jangan lupa tetap di foto, dikirim di grup orang tua ya. Jadi jangan lupa, tetap semangat adik-adik. Dan sekarang kita akan memulai persembahan ya Kak Caca. Siapin dulu ya adik-adik buat persembahannya. Jangan lupa nanti kalau udah persembahannya dimasukin ke amplop, terus dititipin ke orang tua, nanti biar orang tuanya masukin ke dalam kotak Di gereja. Ya adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Nah adik-adik kan sudah mengumpulkan nih persembahannya. Sekarang kita bakal doa persembahan. Dan doa penutup. Jangan lupa lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu yang kami terima. Inilah persembahan kami. Tuhan, terimalah dan berkatilah supaya bisa berguna untuk kebaikan. Tuhan juga beri kejujuran untuk saudara yang membawa persembahan ini. Terima kasih juga telah memberi semangat kami untuk berikut sekolah minggu. Semoga semua terus sehat dan semangat. Inilah doa kami. Tuhan, maafkanlah kami kalau sering berbuat kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita udah selesai nih sekolah minggu online-nya. Tapi tenang aja, minggu depan kita masih ketemu lagi di YouTube Sekolah Minggu GKJ Karamayu ya. Dan untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, yuk kita nyanyi Laskar Kristus. Sambil berdiri adik-adik. Tepuk tangan juga ya, biar semangat.